Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa keluarga Rabu 18 November 2020. Sebelum kita masuk di dalam ibadah doa keluarga kita hari ini, marilah kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Di dalam kehidupan kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dia adalah penolong kita yang teguh dan Dia adalah segala-galanya bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita mau mengangkat sebuah pujian dari Kidung Keesaan 484, Yesus segala-galanya. Berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa setiap detik di dalam kehidupan kami itu bisa kami lewati berkat pertolongan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin sekali lagi mengandalkan Tuhan dalam melalui hari-hari kami. Kami rindu dituntun oleh firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Roh Kudus kiranya hadir dalam masing-masing setiap kami bekerja, sehingga kami boleh memahami apa yang nantinya akan disampaikan melalui firman yang akan dibagikan hari ini. Tuhan Yesus, berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sebab kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya tetap kita diberikan kekuatan, sukacita dari Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya akan membacakan untuk kita semuanya Matius 13 ayat 44 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus segala-galanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kita membandingkan dengan kehidupan kita, apa yang kita cari dalam dunia ini? Tentu kebahagiaan. Ada hal yang mungkin sedikit kita mengalihkan perhatian kita, yaitu kepada sesuatu yang sangat berharga. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca, hal kerajaan surga. Ada sesuatu yang sangat berharga, seperti orang mendapatkan harta yang terpendam dan juga mutiara yang paling berharga. Dua perumpamaan yang menggambarkan kehidupan kita. Apa yang kita cari tentunya sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jika kita sudah menyanyikan tadi, yaitu Yesus segala-galanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menikmati syairnya jika kita perhatikan bait 1? Tadi kita menyanyikan Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Dan setiap hari dialah penopang yang teguh. Ketika Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, apa lagi yang kita cari? Setiap hari kita bekerja, setiap hari kita berusaha, setiap hari kita berdoa. Jangan melupakan Tuhan, karena Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Dia yang akan memberikan apa yang membuat kita berhasil dari segala pekerjaan kita. Ketika Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, benarkah kita berserah kepada Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan itu kita menantikan berkat dari Tuhan? Ketika Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, apa yang kita cari? Apa yang kita lakukan ketika kecemasan, duka menerpa hidup kita? Kalau kita lanjutkan lagunya, bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Apapun dalam kehidupan kita yang kita alami, entah baik atau tidak baik, dalam situasi apapun, Bapak Ibu, pergilah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Sebab dikatakan, sandaranku, penghiburku, sobatku. Ketika Yesus segala-galanya dalam hidup kita, yakinkanlah bahwa diri kita itu selalu menyandarkan apa yang kita alami itu hanya kepada Tuhan. Mungkin setiap usaha yang kita lakukan hampir semuanya gagal. Bapak Ibu, percayalah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ketika kita meyakini bahwa Yesus segala-galanya, jangan ingkari itu. Tetapi berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Ketika kita menikmati lagu ini dan melihat syairnya, ketika kita mengatakan Yesus kawanku abadi, kawanku selama-lamanya apapun situasi dan kondisi, setiap datang kepadanya berkatnya diberi. Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu yakin dengan lagu ini, bahwa Yesus selalu memberikan berkatnya bagi kita ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Surya dan hujan berselang,
hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Ketika kita melaksanakan pekerjaan kita melaksanakan tugas-tugas kita, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab kita mengimani bahwa Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Apapun kondisi kita, datanglah kepada Tuhan. Bait 3 yang akan kita juga nyanyikan setelah ini. Yesus segala-galanya setia padaku. Apakah kita juga setia kepada Tuhan ketika Yesus setia mendampingi kita, memberikan karunia kepada kita? Takkan kusangkal bahwa Yesus adalah teman dekat kita, sahabat kita. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Bapak Ibu, yakinlah apa yang kita nyanyikan dan kita imani bahwa Yesus itu selalu menuntun kita agar kita tidak sesat dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal terlalu mudah untuk melakukan yang tidak baik. Tetapi Tuhan selalu memegang tangan kita untuk kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Ia menjadi kawan yang erat, kawan yang tetap, supaya kita tidak sesat. Ayat yang keempat, kita akan menyanyikannya. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Kiranya pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan bahwa Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Biar apa yang kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Yakinlah, Yesus itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa, Allah pencipta semesta, Allah yang Maha Kasih dan Pemurah. Terima kasih pada kesempatan ini kami boleh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas segala apa yang Bapa sudah berikan kepada kami. Karena Engkau ya Bapa sudah memberikan hidup dan anugerah. Kiranya pada saat ini kami memohon kepadamu ya Bapa untuk terus memberkati kami sebagai pengikut Kristus. Kami mau mendoakan untuk sesama kami dalam kesehatan, supaya kami boleh mempunyai stamina dan boleh terus berkarya dan melakukan perbuatan dan pikiran baik dimanapun dan kapanpun kami berada. Kiranya Engkau ya Bapa yang terus melindungi dan menjaga kami. Kami boleh terus melakukan yang terbaik untuk-Mu Bapa di dalam keterbatasan kemampuan kami. Kami juga mendoakan untuk setiap orang yang mempunyai pergumulan hidup, baik dalam hal pekerjaan, keluarga, ekonomi, dan dalam segala aspek kehidupan. Kiranya kasih-Mu Bapa selalu mengingatkan kami untuk terus bertahan, setia, dan tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dan dipulihkan, baik jiwa maupun raga kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di Indonesia, supaya kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan segala bidang di Indonesia bisa stabil. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, kekuatan kepada setiap orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pelayan kesehatan di Indonesia dan di dunia, supaya tetap kuat, sabar, sehat dalam melayani orang-orang yang sakit.
Bapa, lindungi dan jaga mereka. Kiranya Engkau berikan kepintaran, hikmat, sehingga dapat menemukan obat atau penangkal dari virus corona ini. Vaksin pun boleh dapat diedarkan dan dapat bekerja dengan efektif. Dan kiranya Bapa, Engkau lalukanlah virus corona ini dari bumi, sehingga kami boleh terus bekerja dan melayani dengan maksimal. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang beribadah di GKI Delima, supaya mereka tetap setia berpegang teguh pada firman-Mu. Bapa, hiburkan ketika mereka bersedih dan berduka. Bapa, kuatkan ketika mereka letih, lelah, putus asa. Bapa, jaga ketika mereka lemah, tanpa harapan. Bapa, lindungi ketika mereka terlelap. Bapa, berkati kami semua. Karena kami tahu Engkau sumber kasih dan Bapa Sang Penyayang. Kami juga berdoa untuk setiap komisi dan bidang-bidang yang ada di GKI Delima dan tetap terus berkarya dan semangat dalam melayani. Khususnya saat ini kami berdoa untuk panitia Natal di setiap komisi untuk dapat terus memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap aktivis, pelayan, penatua dan pendeta di GKI Delima diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran dalam melayani di gereja atau dimanapun mereka berada, supaya bisa memberikan segala yang terbaik untuk-Mu Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Bapa yang sempurnakan dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah doa keluarga kita hari ini, tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita mau mengangkat kembali Kidung Keesaan 484, Yesus Gala-galanya, baitnya yang ketiga dan keempat. Yesus segala-galanya setia padaku, tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobat.
ibu dan saudara-saudara, Yesuslah harta dan mutiara bagi kehidupan kita. Harta yang paling berharga, mutiara yang paling berharga yang kita miliki. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Yakinkanlah diri kita bahwa memang Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita hari demi hari. Dia selalu menolong dan menuntun kita agar kita tidak tersesat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.